Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 641 Kampanye iklan Jiang Wanmeng tidak berharap banyak dari iklan. Periklanan hanyalah bentuk pemasaran untuk membuat audiens mengingat nama merek. Apalagi yang bisa dilakukan iklan. Tetapi setelah dia membaca naskah komersial yang ditulis oleh Feng Yu, dia yakin. Manajer Feng, pesan iklan ini luar biasa. Kami pasti akan menang. Feng Yu sangat gembira, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia memalsukan penampilan sederhana. Anda tidak pernah tahu sampai itu dimainkan. Saya tidak yakin bagaimana iklan ini akan mempengaruhi pemirsa di luar negeri. Tapi di Cina, itu pasti akan efektif. VCD merek lain harus habis. Tapi iklan ini sepertinya cukup panjang. Saya pikir stasiun TV kami membatasi iklan hingga 30 detik. Jiang Wanmeng bertanya. Untuk CCTV, ada batasan 30 detik. Tapi stasiun TV lokal bisa memberi kita 2 menit. Iklan ini tepat 2 menit. Feng Yu telah mempertimbangkan ini. Merek VCD lain beriklan di stasiun TV lokal, dan kami juga akan ke sana untuk beriklan. Ini akan menghentikan mereka di jalan mereka. Pemutar VCD super angin dan hujan. Pilih dari 4 saluran suara dan beralih dari Cina ke Kanton sesuai keinginan Anda. 9 jenis mode tampilan untuk film Anda. Penghitung waktu mundur unik untuk memungkinkan Anda mengontrol waktu tonton. Elektronik angin dan hujan. Penemu VCD, pelopor dalam industri dan merek terkemuka. Pembayar VCD angin dan hujan super. Sering ditiru, tapi tidak pernah melebihi. Ini adalah iklan dasar 30 detik. Tidak ada wajah yang muncul dalam iklan tersebut. Hanya ada sepasang tangan, sebuah remote control, sebuah super VCD player dan sebuah monitor TV dalam iklan tersebut. Dengan hanya beberapa kata, fitur pemutar super VCD dijelaskan. Tulisan penemu, pelopor, dan merek terkemuka jelas menunjukkan perbedaan antara pemutar VCD super angin dan hujan dengan pemutar VCD lainnya. Iklan ini menunjukkan keunggulan Wind and Rain Electronics atas Toshiba dan merek VCD player lainnya. Bahkan Aiwa dan Philips tidak punya cara untuk membalas mereka. Pesan iklan tidak dilebih-lebihkan. Wind and Rain Electronics benar-benar penemu, pionir, dan pemimpin dalam industri VCD. Iklan 2 menit itu sedikit berbeda. Awal iklan menunjukkan pertemuan keluarga dan Nange memegang mic bernyanyi di depan TV. Vokalnya yang luar biasa menarik tepuk tangan orang-orang di pertemuan itu. Kemudian, Nange menekan beberapa tombol pada pemutar super VCD untuk memilih saluran audio. Dia sengaja menunjukkan bahwa dia bisa membisukan suara asli artisnya, bisa membisukan mikrofon dan memiliki fungsi bernyanyi bersama. Untuk VCD player, saya hanya akan memilih merek Wind and Rain. Merek internasional dari China yang dapat Anda percayai. Setelah Nange mengucapkan pesan iklan, adegan berubah menjadi close-up dari super VCD player. Itu berakhir dengan logo Wind and Rain dan slogan merek. Sering ditiru, tapi tidak pernah melebihi. Slogan iklan ini membuat semua produsen VCD player lainnya geram. Brengsek, kami membeli otorisasi untuk paten dari Anda semua dan membayar Anda untuk setiap unit yang kami produksi. Namun Anda berbalik dan menginjak kami. Sering ditiru, tapi tidak pernah melebihi. Slogan bodoh apa ini? Jika Anda semua tidak memiliki perlindungan paten, pemutar VCD mungkin memiliki lebih banyak fitur. Selanjutnya, siapa bilang kami meniru kalian semua? Desain dan warna eksterior kami berbeda dari Anda. Bagaimana Anda bisa mengklaim bahwa kami meniru Anda semua?
Tidak pernah melebihi. Apa artinya ini? Anda benar-benar berpikir bahwa Wind and Rain Electronics akan mempertahankan keunggulan di depan semua orang? Apa sampai kami menetapkan standar industri dan menggantikan Anda? Kita lihat siapa yang kalah. Tak lama kemudian, iklan Aiwa Super VCD Player juga muncul. Iklan 30 detik hampir sama, tetapi menekankan pada kualitas audio. Tapi iklan berdurasi 2 menit itu difilmkan di ruang karaoke. Masih belum ada ruang karaoke. Setidaknya itu masih belum tersedia di Cina. Naing sedang bernyanyi, dan semua orang di ruang tunggu bersorak. Menggunakan Aiwa Super VCD Player terasa seperti di studio rekaman. Saya bisa berlatih menyanyi saya di rumah di masa depan. VCD, kenikmatan audio berkualitas tinggi. Aku suka Aiwa. Kamera memperbesar pemutar Super VCD dan slogan iklan muncul. Elektronik Aiwa. Saya suka Cina. Versi iklan di luar negeri berbeda. Tetapi semua versi 30 detik hampir sama. Semuanya menunjukkan produk, dan tidak ada wajah yang ditampilkan. Tetapi versi iklan yang lebih panjang berbeda. Aktor itu diubah menjadi dewa lagu Hong Kong, Jackie Cheung. Pasalnya, Jackie Cheung akan menggelar konser di Madison Square Garden, New York tahun depan. Dia juga penyanyi pria top Cina. Karena Jackie Cheung telah memutuskan untuk berhenti berakting selama 2 tahun ini, biaya dukungannya tidak tinggi. Itu hanya $1 juta Amerika Serikat per tahun. Tapi Feng Yu menawar karena alasan ini. Dia juga berpendapat bahwa iklan ini akan ditayangkan di seluruh dunia, dan itu akan meningkatkan popularitas Jackie Cheung. Feng Yu menggunakan biaya dukungan Jackie Chan untuk The Little Tyrant sebagai contoh. Dia hanya menawarkan Jackie Cheung $5 juta Hong Kong per tahun selama 5 tahun. Setelah beberapa tawar-menawar dari kedua belah pihak, mereka menyelesaikan persyaratan kontrak. $30 juta Hong Kong selama 5 tahun. Jackie Cheung harus syuting 2 iklan setiap tahun, beberapa iklan cetak, menghadiri 4 acara promosi dan beberapa kondisi lain-lain. Feng Yu merasa itu sangat murah. Dalam 2 tahun ke depan, Jackie Cheung akan mendapatkan penghargaan musik internasional dari International Federation of the Phonographic Industry. Album-albumnya juga laris manis. Dia hanya kalah dari Michael Jackson dalam penjualan rekaman. Kampanye iklan ini sangat besar. Feng Yu telah menuangkan semua keuntungan tahun ini dari pemutar VCD reguler ke dalam kampanye ini. Meskipun menggunakan semua penghasilannya, Feng Yu tidak mengalami kerugian. Dia masih mendapat keuntungan dari pemutar Super VCD dan biaya otorisasi. Yang terpenting, nilai mereknya akan. Bab 642 Satu hal mengarah ke yang lain. Philips tidak mempekerjakan selebriti untuk mendukung. Mereka ingin menyewa penyanyi alis, tetapi negosiasi gagal. Itu karena Philips ingin mempekerjakan Michael Jackson dan Michael Jackson berada di bawah label Sony. Tidak mungkin Sony mengizinkannya untuk. Pada awalnya, Feng Yu memberi perusahaan-perusahaan itu otorisasi paten VCD dan mengizinkan mereka memproduksi pemutar VCD. Setelah itu, dia mempertahankan harga pemutar VCD-nya ketika perusahaan-perusahaan itu menurunkan harga jualnya. Dia sengaja memberikan beberapa pangsa pasar kepada perusahaan-perusahaan itu. Ketika perusahaan-perusahaan itu melihat pasar lebih baik, mereka meningkatkan produksi dan upaya promosi mereka. Semuanya menginginkan pangsa pasar yang lebih signifikan dan keuntungan yang lebih banyak. Tetapi pada saat ini, Feng Yu menurunkan harga eceran pemutar VCD regulernya. Ini tidak dianggap sebagai pukulan berat bagi perusahaan-perusahaan itu karena mereka masih memiliki beberapa keuntungan. Karena masih ada keuntungan dan produksi meningkat, perusahaan tidak akan mengaku kalah. Bagi perusahaan besar itu,
jika produk baru diluncurkan dan dikeluarkan dari rak setelah beberapa bulan, citra merek mereka akan terpengaruh. Beberapa perusahaan kecil terpaksa menjual stok mereka yang ada dan menghentikan produksi. Perusahaan-perusahaan kecil ini hanya memenuhi angka produksi minimum 10.000 unit yang tercantum dalam kontrak mereka dengan Wind and Rain Electronics. Perusahaan-perusahaan ini dapat menghasilkan uang pada awalnya tetapi menderita kerugian di kemudian hari. Secara keseluruhan, mereka berhasil mencapai titik impas atau membuat margin kecil. Tetapi jika mereka terus memproduksi VCD player, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Pada awalnya, Venue memberi perusahaan-perusahaan itu otorisasi paten VCD dan mengizinkan mereka memproduksi pemutar VCD. Setelah itu, dia mempertahankan harga pemutar VCD-nya ketika perusahaan-perusahaan itu menurunkan harga jualnya. Dia sengaja memberikan beberapa pangsa pasar kepada perusahaan-perusahaan itu. Ketika perusahaan-perusahaan itu melihat pasar lebih baik, mereka meningkatkan produksi dan upaya promosi mereka. Semuanya menginginkan pangsa pasar yang lebih signifikan dan keuntungan yang lebih banyak. Tetapi pada saat ini, Venue menurunkan harga eceran pemutar VCD regulernya. Ini tidak dianggap sebagai pukulan berat bagi perusahaan-perusahaan itu karena mereka masih memiliki beberapa keuntungan. Karena masih ada keuntungan dan produksi meningkat, perusahaan tidak akan mengaku kalah. Bagi perusahaan besar itu, jika produk baru diluncurkan dan dikeluarkan dari rak setelah beberapa bulan, citra merek mereka akan terpengaruh. Beberapa perusahaan kecil terpaksa menjual stok mereka yang ada dan menghentikan produksi. Perusahaan-perusahaan kecil ini hanya memenuhi angka produksi minimum 10.000 unit yang tercantum dalam kontrak mereka dengan Wind and Rain Electronics. Perusahaan-perusahaan ini dapat menghasilkan uang pada awalnya tetapi menderita kerugian di kemudian hari. Secara keseluruhan, mereka berhasil mencapai titik impas atau membuat margin kecil. Tetapi jika mereka terus memproduksi VCD player, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Segera setelah itu, pemutar Super VCD diluncurkan. Harga jual VCD player reguler kembali turun. Saat itulah Wind and Rain, Aiwa dan Philips mulai berbagi saluran distribusi mereka. Toko retail mereka mulai menjual berbagai produk, dan ini memukul perusahaan lain dengan buruk. Perusahaan-perusahaan besar itu masih bersikeras memproduksi pemutar VCD, dan mereka juga membentuk aliansi untuk berbagi saluran distribusi mereka untuk meningkatkan penjualan mereka. Pada awalnya, penjualan perusahaan-perusahaan ini memang meningkat, dan mereka mengira krisis telah berakhir. Namun di luar ekspektasi mereka, Wind and Rain, Aiwa dan Philips mulai agresif memasarkan pemutar Super VCD mereka. Mereka menggelontorkan jumlah besar ke dalam kampanye iklan mereka. Anda semua menghabiskan begitu banyak untuk iklan, apakah Anda masih bisa mendapat untung? Keuntungan untuk satu VCD player biasa hanya segitu. Bahkan jika penghasilan untuk pemain Super VCD tinggi, itu juga paling banyak sekitar $200 Amerika Serikat. Keuntungan untuk 10.000 unit hanya sekitar $2 juta Amerika Serikat. Kampanye iklan skala besar ini menelan biaya lebih dari $10 juta Amerika Serikat setahun. Berapa banyak VCD player yang bisa Anda jual dalam setahun? Bos dari beberapa perusahaan ini semuanya gila. Apakah mereka bahkan tahu cara menghitung? Tetapi perusahaan-perusahaan itu segera menyadari bahwa bukan bos dari perusahaan-perusahaan itu yang gila. Itu karena produk mereka benar-benar bisa menghasilkan uang. Hanya pemain Super VCD saja yang terjual lebih dari 500.000 unit setelah kampanye iklan. Hanya 4 merek yang bersaing di pasar ini, dan rata-rata setiap merek terjual setidaknya 100.000 unit.
Keuntungannya lebih dari 20 juta dolar Amerika Serikat. Itu lebih dari cukup untuk menutup uang yang dihabiskan untuk iklan. Yang terpenting, penjualan VCD player reguler termasuk Win and Rain dan Aiwa mulai turun drastis. Hanya pemain Super VCD saja yang terjual lebih dari 500.000 unit setelah kampanye iklan. Hanya 4 merek yang bersaing di pasar ini, dan rata-rata setiap merek terjual setidaknya 100.000 unit. Keuntungannya lebih dari 20 juta dolar Amerika Serikat. Itu lebih dari cukup untuk menutup uang yang dihabiskan untuk iklan. Yang terpenting, penjualan VCD player reguler termasuk Win and Rain dan Aiwa mulai turun drastis. Pasar VCD player biasa berada di ambang kehancuran. Berdasarkan perhitungan perusahaan-perusahaan besar itu, total penjualan VCD player reguler tahun ini seharusnya melebihi 1 juta unit. Mereka harus bisa mendapatkan setidaknya setengah dari angka ini dan sisanya oleh Win and Rain dan Aiwa. Keuntungan dari VCD player biasa pun tidak sedikit. Bagian yang paling membuat frustrasi bagi perusahaan-perusahaan itu adalah bahwa mereka telah membuka pasar, dan hasil kerja mereka diambil dari mereka. Tentu saja, perusahaan-perusahaan itu tidak tahu bahwa penjualan VCD player di masa depan akan menjadi jumlah yang sangat besar, dan keuntungannya bahkan dapat mendukung suatu negara. Rata-rata, setiap 2 rumah tangga akan memiliki 1 pemutar VCD. Jumlah keseluruhan pemutar VCD di pasar lebih dari 100 juta unit. Ketika pemutar DVD memasuki pasar, total penjualan untuk kedua pemutar lebih dari 1 miliar. Ini akan terjadi mulai tahun 1997 dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya dan mencapai puncaknya pada tahun 1999. Tapi sekarang, semuanya dibawa ke depan. Feng Yu memperkirakan bahwa tahun depan akan menjadi awal dari ledakan dan puncaknya akan terjadi jauh lebih awal. Win and Rain Electronics akan memiliki banyak cadangan dan berinvestasi dalam mengembangkan drive optik laser lebih cepat. Feng Yu telah memimpin semua perusahaan ini. Mereka telah membantu Feng Yu membuka pasar, dan sebagian besar uang yang diperoleh masuk ke sakunya. Sekarang, perusahaan-perusahaan ini terpaksa menemui jalan buntu. Jika ini terus berlanjut, perusahaan-perusahaan ini akan menderita kerugian besar. Sekarang, beberapa dari perusahaan ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Lagi pula, perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki dendam terhadap Win and Rain Electronics. Jika 2 perusahaan besar ingin memiliki pangsa pasar yang lebih signifikan, mereka tidak boleh bersaing. Mereka harus berkolaborasi untuk memonopoli pasar, seperti Win and Rain Electronics dan Philips. Perusahaan-perusahaan ini telah memilih untuk mendukung pihak lain untuk standar industri DVD, dan oleh karena itu, tidak ada cara bagi mereka untuk bekerja dengan Win and Rain Electronics. Namun sekarang, beberapa dari perusahaan ini berubah pikiran dan ingin mendukung standar industri DVD Win and Rain Electronics, standar industri Win and Rain Philips. Perusahaan-perusahaan ini bersedia melakukannya untuk mendapatkan sepotong kue industri DVD masa depan. NEC adalah perusahaan pertama yang mendekati Win and Rain Electronics. Ini juga karena hubungan buruk antara mereka dan Sony dan Toshiba. Tapi Feng Yu tidak bertemu dengan perwakilan China dari NEC. Bagaimana bisa seorang perwakilan kecil bertemu dengannya? Setidaknya harus presiden perusahaan atau wakil presiden. Feng Yu baru saja menolak perwakilan NEC, dan perwakilan dari perusahaan lain menghubungi Jiang Wanmeng. Dia ingin bertemu dengan bos sebenarnya dari Win and Rain Electronics untuk membahas beberapa hal. Orang-orang ini telah menghubungi Jiang Wanmeng karena mereka pikir Jiang Wanmeng dapat membuat keputusan.
Tetapi Jiang Wanmeng memberitahu mereka bahwa meskipun dia adalah manajer umum dan salah satu pemegang saham, masih ada pemegang saham pengendali di perusahaan. Pemegang saham ini adalah pengambil keputusan terakhir di Wind and Rain Electronics. Jadi, ada aliran konstan orang yang ingin bertemu Feng Yu. Jajaran orang yang dikirim ke Wind and Rain Electronics juga menjadi lebih tinggi. Semua orang ini menginginkan hal yang sama. Semuanya ingin mendukung standar DVD Wind and Rain Philips terlebih dahulu, dengan imbalan biaya otorisasi yang lebih rendah. Mereka ingin mendapatkan beberapa keuntungan. Perusahaan-perusahaan ini bebas mendukung standar industri dari perusahaan manapun. Mereka juga bukan orang yang memulai standar industri sejak awal. Tidak ada teman atau musuh di dunia bisnis. Hanya ada manfaat. Ketika Wakil Presiden Panasonic datang secara pribadi, Feng Yu akhirnya muncul. Dia akan memberikan pukulan telak bagi Sony dan yang lainnya. Bab 643 Forum DVD, bagian 1 dari 2, Feng Yu memberitahu perwakilan perusahaan itu bahwa dia akan membuat pengumuman penting di markas Wind and Rain Electronics dan akan menemui mereka di sana. Akan diadakan 3 hari kemudian. Setelah menerima pemberitahuan, manajemen yang lebih tinggi dari berbagai perusahaan segera bereaksi. Mereka semua mendengar bahwa Panasonic telah mengirim wakil presiden mereka untuk menemui Wind and Rain Electronics dan mereka tahu itu juga harus mengirim seseorang dengan status yang sama. Mereka mengirim wakil ketua atau wakil presiden mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengirim direktur mereka. Thomas tentu saja diundang. Tapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Feng Yu. Feng Yu hanya memberitahunya bahwa pertemuan ini akan menjadi sesuatu yang baik. Ketika Thomas bertemu Feng Yu pertama kali, mereka membentuk aliansi, dan karena ini, status Thomas di Philips segera naik. Sekarang, dia memiliki lebih banyak suara di perusahaan. Meskipun dia memiliki beberapa saham Philips, dia bukan anggota dewan. Jika Thomas bisa tampil baik kali ini untuk menunjukkan kemampuannya kepada para pemegang saham, maka dia mungkin mendapatkan kesempatan untuk memasuki level manajemen inti perusahaan. Bahkan jika dia tidak memasuki manajemen yang lebih tinggi, dia mungkin juga mendapatkan lebih banyak otoritas dan mendapatkan lebih banyak saham perusahaan. Feng Yu melihat daftar perusahaan yang akan dia temui. Sony, Toshiba, HP, dan Pioneer tidak diundang karena merekalah yang pertama menetapkan standar DVD mereka untuk menyaingi Wind and Rain Electronics. Sisa perusahaan semua diundang dan telah muncul. Saya senang melihat Anda semua di sini untuk menghadiri pertukaran DVD yang diselenggarakan oleh Wind and Rain Electronics ini. Ini adalah diskusi tentang perkembangan DVD. Saya yakin semua orang di sini tahu bahwa VCD hanyalah fase yang lewat. Produk yang akan menguasai pemutar video rumahan di masa depan adalah pemutar DVD. Semua orang di sini harus mencoba mengembangkan teknologi DVD Anda sendiri, bukan? Namun teknologi inti pada video dan audio encoding paten masih di tangan kita. Selain itu, kami bekerja sama dengan Philips untuk memperkenalkan standar industri untuk format DVD. Saya tahu semua orang ada di sini untuk pengembangan pemutar VCD. Tetapi kegagalan sesaat tidak mewakili kegagalan seumur hidup. Semua perusahaan di sini harus meneliti teknologi DVD dalam upaya untuk menggantikan kita, kan? Feng Yu memiliki senyum licik di wajahnya ketika dia melihat ekspresi berbeda di wajah perwakilan perusahaan. Ingin menggantikan kami. Mungkin di kehidupan Anda selanjutnya. Semua orang harus tahu bahwa teknologi pengkodean CD saat ini sangat matang. Teknologi encoding VCD juga berkembang dari teknologi encoding CD. Tetapi teknologi penyandian DVD benar-benar berbeda. Saat ini standar dan format DVD masih belum seragam, dan ini akan mempengaruhi perkembangan teknologi DVD.
Inilah yang ingin saya lakukan hari ini. Saya ingin menetapkan standar yang seragam untuk membiarkan industri ini tumbuh lebih cepat. Semua perwakilan perusahaan memasang ekspresi saya tahu itu di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Wind and Rain Electronics telah mengundang mereka untuk menetapkan standar yang seragam. Wind and Rain Electronics ingin industri menggunakan format standar mereka, standar industri Wind and Rain Philips. Ini bukan masalah bagi perusahaan, tetapi Wind and Rain Electronics harus memberi mereka beberapa keuntungan. Jika tidak, mereka akan mendukung dua format pengkodean lainnya. Dengan semua perusahaan ini menciptakan masalah, Wind and Rain Electronics dan Philips tidak akan dapat berkembang dengan cepat. Untuk pertumbuhan industri DVD dan masa depan kita harus mendirikan organisasi internasional. Saya menyebut organisasi ini DVD Forum. Wind and Rain Electronics, Philips, Aiwa, dan Aiwa adalah anggota pendiri inti dari forum ini. Saya mengundang Anda semua untuk menjadi anggota forum ini, dan di masa depan, setiap format DVD baru akan diteliti dan disetujui oleh forum DVD. Kami akan bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik. Setelah Feng Yu selesai, tidak ada tepuk tangan, dan dia mengerutkan kening. Jiang Wanmeng tahu Feng Yu tidak senang dengan jawabannya dan dia segera mulai bertepuk tangan. Orang-orang di sana segera menyusul. Perwakilan ini tidak mau bertepuk tangan. Menyiapkan organisasi untuk memperkenalkan standar industri. Standar apa yang kita miliki? Anda semua adalah orang-orang yang berpegang pada standar. Organisasi ini jelas berusaha merekrut mereka dan memperkenalkan standar Anda. Feng Yu menunggu sebentar, dan tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Dia menjadi tidak sabar dan bertanya, "Ada apa? Kalian semua tidak senang dengan saran saya?" Perwakilan Beng Taiwan mengangkat tangannya dan berdiri, "Tuan Feng, bolehkah saya tahu bagaimana proses persetujuan dan siapa yang akan memberikan persetujuan?" Yang memberikan persetujuan akan diperbaiki, atau anggotanya akan dirotasi. Feng Yu meliriknya, itu akan diperbaiki dan diputar. 4 perusahaan pendiri akan memiliki tempat tetap di komite persetujuan. 5 anggota lainnya dalam komite akan dirotasi setiap tahun di antara anggota lainnya. Akan ada 9 orang di komite, dan jika 5 anggota komite setuju, standar akan disetujui, dan semua perusahaan di forum harus mematuhi keputusan komite. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, ada juga organisasi seperti itu. Itu juga merupakan organisasi internasional, dan merekalah yang mengumpulkan biaya otorisasi paten dari produsen DVD China. Tetapi dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, bergabung dengan organisasi ini tidak wajib, dan inilah mengapa ada perlombaan untuk menetapkan standar format DVD. Tapi sekarang, Feng Yu ingin membuatnya wajib. Kamu tidak bahagia. Anda dapat memilih untuk tidak bergabung dengan organisasi ini. 4 perusahaan pendiri. Brengsek. Mereka semua tahu bahwa Aiwa, dan Wind and Rain Electronics adalah perusahaan Feng Yu. Feng Yu terlalu tak tahu malu. Dia ingin memegang 3 tempat permanen di komite persetujuan. Dengan Philips, mereka akan mempertahankan 4 dari 9 tempat di komite. Mereka hanya dapat merekrut 1 perusahaan lagi, dan mereka akan dapat menerapkan standar industri apapun yang mereka inginkan. Ini tidak adil. Feng Yu memiliki kesan yang mendalam pada perusahaan Beng ini. Itu karena perusahaan ini telah menemukan teknologi yang disebut book type management. Teknologi ini mampu mengubah DVD plus RRW menjadi format DVD ROM. Itu bisa membaca semua format disk yang berbeda. Tapi sekarang, teknologi ini akan menjadi milik Wind and Rain Electronics. Feng Yu telah menginstruksikan Jiang Wanmeng untuk meneliti dan mengembangkan teknologi ini. Meskipun Feng Yu tidak tahu cara kerjanya,
dia dapat memberitahu Jiang Wan mengapa yang dia inginkan dan menginvestasikan sejumlah besar dana R&D. Wind and Rain Electronics sudah selangkah lebih maju dari Beng dan Win, dan kemampuan R&D Rain Electronics lebih baik daripada Beng. Teknologi Wind and Rain Electronics yang dikembangkan bahkan memungkinkan pemutar DVD mereka membaca semua jenis cakram DVD. Dengan cara ini, itu akan menghentikan balapan standar industri. Tentu saja, Feng Yu tidak akan memberitahu siapapun tentang ini sekarang. Dia ingin agar Toshiba dan Sony berpikir bahwa mereka dapat menetapkan standar industri dan menggantikan standar Wind and Rain Philips. Setelah Feng Yu mengatakan proses persetujuan, semua perwakilan saling memandang. Mereka semua tidak mau setuju, tetapi mereka tahu bahwa jika mereka tidak bergabung dengan organisasi ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi. Mereka akan dikeluarkan dari lingkaran, dan tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan sepotong kue DVD. Tetapi bahkan jika perusahaan-perusahaan ini setuju, mereka tidak ingin menjadi yang pertama bersuara. Orang pertama akan dianggap pengecut. Jika organisasi ini tidak berhasil dan semua perusahaan tidak menghasilkan uang, semua perusahaan akan menyalahkan perusahaan pertama. Melihat tidak ada perwakilan yang ingin mengucapkan sepatah kata pun, Feng Yu juga diam. Dia duduk di mimbar dan melihat semua perwakilan perusahaan dengan tenang. Bab 644 Forum DVD, bagian 2 dari 2, mengapa Feng Yu begitu tenang? Bukan karena dia merasa perwakilan ini akan memohon padanya untuk menjadi anggota organisasi ini setelah dia memberitahu mereka tentang kondisi ini. Itu karena dia telah menanam aktor di antara perwakilan. Aktor-aktor ini penting pada saat-saat kritis. Jika mereka mendapatkan waktu yang tepat, mereka akan dapat mempengaruhi orang banyak. Bapak Feng, kami, Microsoft, akan bergabung dengan organisasi ini. Hah. Semua perwakilan terkejut melihat seorang Amerika yang mengaku mewakili Microsoft ingin bergabung dengan organisasi ini. Berhenti bercanda denganku. Microsoft adalah perusahaan perangkat lunak. Apa hubungannya perangkat lunak dengan DVD? Mengapa Anda di sini di tempat pertama? Feng Yu dengan sengaja bertanya dengan ekspresi terkejut, apakah Anda wakil Presiden James? Anda ingin mewakili Microsoft untuk bergabung dengan forum DVD? Ya. Saya diberi wewenang oleh Dewan Direksi Microsoft untuk mewakili Microsoft untuk ambil bagian dalam forum DVD. Kami akan bekerja sama dengan semua orang untuk mengembangkan dan menerapkan standar industri Wind and Rain Philips. James menjawab dengan keras. Sejak kapan Microsoft terlibat dalam DVD? Wakil Presiden Panasonic bertanya dengan ragu. Meskipun dia tahu bahwa Feng Yu tidak akan meminta seseorang untuk meniru seseorang dari Microsoft untuk membuat semua orang bergabung dengan forum. Selama penandatanganan perjanjian, perusahaan dan perwakilan akan dinyatakan, dan itu akan mengikat secara hukum. Kami tidak akan memproduksi pemutar DVD. Tapi kami tertarik dengan teknologi penyandian DVD. James menjawab. James dari Microsoft ini ada di sana karena Feng Yu telah menelepon dan meyakinkan Bill Gates. Feng Yu adalah pemegang saham ketiga Microsoft. Meskipun dia tidak memiliki suara di Microsoft, Feng Yu telah menunjukkan kepada Bill Gates kekuatan finansialnya. Selanjutnya, Feng Yu memberitahu Bill Gates bahwa setelah drive optik DVD dikembangkan, ia akan terikat dengan sistem operasi Microsoft. Dengan cara ini, setiap PC harus menggunakan sistem operasi dan drive optiknya. Semuanya akan dibundel bersama, dan mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Seharusnya keuntungan dari kerjasama inilah yang meyakinkan Bill Gates daripada Feng Yu. Tidak ada alasan mengapa Bill Gates menolak kesempatan ini untuk menghasilkan lebih banyak uang. Jadi, James muncul dalam pertemuan ini.
James menyadari bahwa Feng Yu adalah pemegang saham terbesar ketiga Microsoft, dan tentu saja, dia tidak ragu untuk menjadi orang pertama yang mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan organisasi forum DVD ini. Setelah Microsoft bersuara, perwakilan perusahaan lain tenggelam dalam pikirannya. Microsoft sudah menjadi pemimpin dalam sistem operasi PC. Nilai saham mereka meningkat beberapa kali lipat dalam 2 tahun terakhir. Itu adalah perusahaan dengan pertumbuhan tercepat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak orang telah memperkirakan Microsoft akan menjadi perusahaan terbesar di dunia di masa depan. Untuk perusahaan skala ini untuk berpartisipasi, perusahaan lain harus berpikir 2 kali jika mereka memilih keluar. Pada saat ini, perwakilan dari perusahaan kedua berdiri, saya mewakili Thomson untuk bergabung dengan organisasi ini sebagai anggota. Thomson juga ingin menjadi bagian dari organisasi ini. Ini adalah perusahaan milik negara Prancis. Perusahaan ini memiliki pangsa pasar terbesar di AS dan merupakan perusahaan elektronik terbesar kedua di Eropa. Itu sangat dihargai di industri elektronik konsumen. Bahkan mereka setuju untuk bergabung dengan forum ini. Tapi Thomson adalah salah satu produsen pemutar TV dan video top dunia. Itu normal bagi mereka untuk tertarik pada pemutar DVD ini. Setelah itu, Bank Taiwan dan banyak perusahaan lain menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dengan forum. Beberapa perusahaan besar Eropa lainnya juga setuju untuk berpartisipasi. Perusahaan-perusahaan Jepang tadinya ingin bekerja sama untuk menawar demi keuntungan yang lebih baik. Tapi sekarang, jika mereka tidak bergabung dengan forum ini, mereka akan ditinggalkan. Panasonic akan bergabung. CVC juga akan bergabung dengan forum ini. Kami, NEC, setuju untuk bergabung. Saya mewakili Mitsubishi untuk menjadi bagian dari forum ini. Samsung setuju untuk bergabung dengan organisasi ini. Kami, Hitachi, akan bergabung dengan forum ini. Lebih dari 30 perwakilan dari berbagai perusahaan setuju untuk bergabung dalam forum DVD ini. Semua perusahaan yang hadir setuju. Bahkan perusahaan-perusahaan top telah memutuskan untuk berpartisipasi, tidak ada alasan bagi perusahaan-perusahaan kecil untuk menolak. Feng Yu tersenyum ketika dia melihat para perwakilan. Ini sangat sederhana. Saya mengundang Microsoft, dan Philips meminta Thomson untuk membantu mereka. Fu Guangzheng juga telah berbicara dengan beberapa perusahaan Taiwan. Bagaimana forum DVD ini bisa gagal? Sekarang, hampir setengah dari perusahaan elektronik konsumen dunia telah bergabung dengan DVD Forum. Sisanya tidak terlibat dalam bisnis DVD, atau terkait dengan Toshiba, Sony, Pioneer, Dell. Itu berarti mulai saat ini dan seterusnya, industri DVD hanya akan memiliki 2 aliansi. Tapi forum DVD Feng Yu lebih kuat karena mereka memiliki standar yang seragam. Format dan standar yang diperkenalkan oleh Toshiba dan Pioneer berbeda. Bahkan jika mereka bekerja sama sekarang, keduanya tidak akan menyerah pada format yang mereka kembangkan di tengah jalan. Segalanya berjalan lancar, dan semua perwakilan menandatangani kesepakatan untuk menyatakan bahwa mereka akan mematuhi format dan standar yang ditetapkan oleh forum DVD. Jika ada perusahaan yang melanggar ketentuan perjanjian, perusahaan tersebut harus memberikan kompensasi kepada semua anggota forum DVD dan kompensasi untuk setiap perusahaan tidak akan kurang dari 10 juta dolar Amerika Serikat. Meskipun 10 juta dolar Amerika Serikat mungkin tampak banyak, bagi perusahaan besar itu bukan masalah besar. Tetapi jika jumlah ini dikalikan lebih dari 30 kali, itu akan menjadi lebih dari 300 juta dolar Amerika Serikat. 300 juta dolar Amerika Serikat adalah jumlah yang sangat besar, dan semua perusahaan harus memikirkan konsekuensi ini jika mereka memutuskan untuk mengkhianati forum. Win and Rain Electronics,
Iowa Electronics, Philips, Iowa, Microsoft, Thomson, Samsung, Panasonic, dan Grup Tata, adalah 9 anggota komite forum. Setelah anggota komite dipilih, Iowa Electronics segera menyatakan bahwa standar industri DVD harus menjadi standar angin dan hujan Philips. Mereka yang setuju harus mengangkat tangan. Perwakilan dari Wind and Rain Electronics, Iowa Electronics, Philips, Iowa, Microsoft, dan Thomson langsung mengangkat tangan. Perwakilan 3 perusahaan lainnya saling memandang. Mereka tahu bahwa ini akan disetujui. Bahkan jika mereka tidak mengangkat tangan, daripada menentang, mereka mungkin juga menunjukkan dukungan mereka. Mereka juga mengangkat tangan, dan itu berarti semua perusahaan di bawah forum DVD harus menggunakan standar DVD Wind and Rain Philips. Anggota forum DVD menganggap tidak ada yang penting untuk didiskusikan setelah standar DVD ditetapkan. Semua orang menunggu Feng Yu memberi mereka beberapa manfaat. Perjanjian tersebut telah menyatakan bahwa setelah bergabung dengan forum DVD, biaya otorisasi untuk paten VCD akan diturunkan. Tapi Iowa mengangkat topik lain untuk didiskusikan. Itu tentang standar untuk drive optik. Lebih tepatnya, drive optik DVD. Sudah ada drive optik sekarang, tetapi sebagian besar adalah drive optik CD. Satu-satunya drive optik VCD di pasar adalah milik Wind and Rain Electronics, dan Lenovo memiliki otorisasi untuk menggunakan teknologi ini di PC terbaru mereka. Tetapi drive optik VCD hanyalah produk yang lewat. Di masa depan, drive optik DVD akan menjadi mainstream dan akan digunakan untuk waktu yang lama. Wind and Rain Electronics mengkhususkan diri dalam teknologi ini dan jauh di depan perusahaan lain. Standar disarankan, dan tidak ada kejutan. Hal itu disepakati oleh panitia. Feng Yu akhirnya mendapatkan semua yang dia inginkan. Bab 645 Era 2 Format. Semua perusahaan telah menyetujui tuntutan Feng Yu, dan Feng Yu secara alami akan memberi mereka beberapa keuntungan. Jika tidak ada perusahaan lain yang mau bekerja sama dengan Feng Yu di masa depan. Jika semua perusahaan ini menarik diri dari forum DVD bersama-sama, maka masing-masing dari mereka hanya perlu memberikan kompensasi 40 juta dolar Amerika Serikat. Jika perusahaan-perusahaan ini berusaha sekuat tenaga untuk membalas dendam terhadap Wind and Rain Electronics, Toshiba dan Sony akan mendapatkan keuntungan darinya. Mulai bulan depan dan seterusnya, biaya otorisasi untuk VCD akan diturunkan 50%, dan di masa depan, biaya akan diturunkan sebesar 5 dolar Amerika Serikat setiap tahun. Feng Yu mengumumkan, bahkan jika biaya otorisasi diturunkan setengahnya, itu masih 25 dolar Amerika Serikat per unit, dan perusahaan harus membayar Feng Yu selama 5 tahun ke depan. Sebenarnya, perusahaan-perusahaan ini tidak perlu membayar Feng Yu untuk 5 tahun ke depan. DVD akan menggantikan pemutar VCD dalam 3 tahun ke depan. Kondisi ini tampaknya menguntungkan perusahaan-perusahaan ini, tetapi itu sia-sia. Feng Yu telah mengumumkan pengurangan biaya otorisasi hingga setengahnya dan setiap tahun dan seterusnya, itu akan berkurang lebih jauh, apalagi yang bisa dikatakan perusahaan-perusahaan ini. Kurangi lagi. Mengapa tidak meminta agar biaya otorisasi dibebaskan? Tapi idiot mana yang akan setuju dengan ini? Jika perusahaan-perusahaan ini membuat permintaan ini, itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki ketulusan untuk bekerja sama. Perusahaan-perusahaan ini hanya dapat menerima pengumuman ini, tetapi beberapa perusahaan Jepang tidak senang. Mereka mengajukan permintaan lain. Harga VCD player tidak bisa diturunkan lagi tahun ini. Jika dikurangi lebih jauh, maka semuanya tidak akan untung dan bahkan mungkin kehilangan uang. Sekarang,
Keuntungan mereka untuk setiap pemutar VCD setelah pengurangan biaya otorisasi adalah sekitar $20 Amerika Serikat. Itu dianggap sangat rendah. Feng Yu setuju. Ia juga tidak mau membiarkan harga VCD player turun lebih jauh karena akan mempengaruhi keuntungannya juga. Dia juga membutuhkan orang-orang ini untuk membantunya memperkenalkan standar DVD-nya. Selain itu, dia hanya setuju untuk mempertahankan harga untuk tahun ini. Dia bisa menurunkan tarif setelah tahun ini jika dia mau. Juga, fokus utama Feng Yu saat ini adalah pemutar Super VCD. Keuntungan dari pemutar VCD Super beberapa kali lipat dari pemutar VCD, dan laris manis. Pemutar Super VCD generasi kedua harus keluar tahun depan, dan pemutar VCD akan segera usang. Jika Feng Yu ingin memberi pelajaran kepada perusahaan-perusahaan ini, dia bisa menurunkan harga pemutar Super VCD. Perusahaan-perusahaan ini pasti akan muntah darah. Tapi sekarang bukan waktunya. Sony dan perusahaan lain masih kuat. Ketika DVD Forum berhasil menarik, lebih dari 30 konsumen elektronik terbesar dunia bergabung dan mendirikan kantor pusat mereka di China, Sony, dan selebihnya panik. Mengapa mereka tidak menerima undangan untuk forum DVD ini? Mereka adalah beberapa perusahaan elektronik konsumen terbesar di dunia. Perusahaan mana yang menjadi penyelenggara forum ini? Markas besar didirikan di Hefei, China. Itu berarti Win and Rain Electronics yang memulai organisasi ini. Perusahaan kecil ini berpikir mereka bisa menjadi pemimpin dengan dua teknologi yang dipatenkan itu. Apakah perusahaan-perusahaan itu bodoh? Mengapa mereka bergabung dengan organisasi ini? Ketika Sony dan perusahaan lainnya melihat daftar anggota yang bergabung dengan forum ini, mereka menyadari bahwa Microsoft dan Tata juga termasuk. Apa hubungan DVD dengan perusahaan perangkat lunak? Mengapa mereka terlibat? Meski Sony dan perusahaan lainnya tidak mau mengakui, setelah perusahaan-perusahaan ini membentuk forum DVD, mereka diisolasi. Ada 3 jenis format encoding DVD dan 5 spesifikasi. DVD plus RRW berasal dari Win and Rain Electronics. DVD RRW diperkenalkan oleh Pioneer dan format Toshiba adalah DVD RAM. RW masih dalam tahap teori, dan masih dalam pengembangan, sementara RAM akan diganti dengan ROM di masa depan. Sebenarnya, perusahaan Aiwa masih mengembangkan DVD audio. Setelah DVD audio optical drive, Win and Rain Electronics telah meneliti DVD video. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan dan belum bisa diperkenalkan ke pasar. Jadi, DVD plus R, DVD-R, dan DVD-RAM adalah format dalam industri, dan merupakan perlombaan bagi perusahaan untuk menjadikan format mereka sebagai standar industri. Pada awalnya, DVD plus R adalah yang terlemah, dan memiliki sedikit perusahaan yang mendukung format ini. Format RAM Toshiba memiliki pendukung paling banyak. Tapi sekarang, semuanya berubah. DVD plus R akan menjadi format utama, dan dua format lainnya perlahan-lahan akan kehilangan dukungannya. Perusahaan-perusahaan lawan ini sudah beraliansi melawan Win and Rain Electronics. Mereka memimpin pada awalnya, tetapi tiba-tiba, arus telah berubah. Satu-satunya solusi adalah agar kedua perusahaan bekerja sama dan hanya memperkenalkan satu jenis format. Jika tidak, mereka akan dikalahkan oleh Win and Rain Electronics. Tapi inilah masalahnya. Format mana yang harus mereka gunakan sebagai standar industri? Kedua belah pihak harus bekerja sama, tetapi agar kerja sama ini berhasil, itu harus adil. Kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan besar dan memiliki teknologi yang baik. Tidak ada alasan untuk menyerahkan format mereka sendiri untuk mendukung perusahaan lain. Jadi, Toshiba, Sony, Pioneer, HP, dan perusahaan lainnya bertemu untuk berdiskusi.
Semuanya hanya memiliki satu tujuan. Mereka ingin pihak lain menyerah dan mendukung format mereka. Perusahaan-perusahaan ini mengerti bahwa jika mereka menempuh jalan mereka sendiri, mereka akan gagal. Jika mereka bekerja sama, mereka akan mampu melawan Win and Rain Electronics. Pihak yang menyerah akan gagal. Toshiba dan Sony bekerja sama, dan Sony memiliki fasilitas produksi disk yang besar. Juga, Toshiba adalah salah satu pemegang saham Warner Bros., dan Sony memiliki Columbia Pictures. Pioneer juga memiliki fasilitas produksi disk yang besar dan didukung oleh HP. HP adalah yang terbaik dalam teknologi laser. Juga, HP adalah salah satu perusahaan PC top dunia dan membutuhkan DVD drive. Kedua belah pihak mulai bernegosiasi. Kerja sama ini harus segera diselesaikan karena kedua belah pihak harus memutuskan format dan standar untuk menyaingi perusahaan-perusahaan tersebut di forum DVD. Pada akhirnya, HP menyerah dengan syarat bahwa teknologi DVD drive harus diberikan kepada mereka secara gratis. Pioneer tidak punya pilihan lain. Untuk mencegah dikeluarkan dari permainan, Pioneer hanya bisa setuju untuk memperkenalkan format DVD RAM dan menyerah untuk memperkenalkan DVD-R. Tapi Pioneer akan melanjutkan R dan D pada DVD-R. Perusahaan-perusahaan ini telah sampai pada suatu kesimpulan dan memutuskan untuk mengikuti forum DVD. Mereka juga akan membentuk aliansi perusahaan dan menamai aliansi ini sebagai DVD Alliance. Beberapa perusahaan ini menggunakan koneksi mereka untuk mengundang perusahaan elektronik konsumen lainnya untuk bergabung dengan aliansi ini. Mereka akan bekerja sama untuk mengembangkan teknologi ini dan melawan DVD Forum. Tetapi sebagian besar perusahaan besar telah bergabung dengan forum DVD. Mereka hanya bisa mengundang beberapa perusahaan kelas 2. Namun, mereka masih berhasil mengatur aliansi ini. Setelah DVD Alliance dibentuk, mereka segera mengumumkan bahwa mereka akan terus meneliti dan memperkenalkan format DVD RAM. Mereka juga mengklaim bahwa DVD RAM adalah format terbaik di industri, dan format DVD plus R tidak sebaik format mereka. DVD Forum segera membalas. Ada perbandingan antara kedua format. Penyimpanan DVD plus R adalah 2.8G, dan penyimpanan DVD RAM hanya pukul 258G. Jelas, format mana yang lebih baik. Tetapi angka-angka ini berasal dari teori dan laboratorium eksperimental. Masih belum bisa diproduksi massal. Teknologi kedua belah pihak masih belum selesai. Format yang lebih populer di kalangan konsumen akan menjadi yang terdepan dan paling menguntungkan di masa depan. Jadi, industri DVD telah memasuki era dua format. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.